harimau Sumatera terancam punah. Lah kok bisa? Alih fungsi dan juga perburuan menjadi ancaman utama kelestarian harimau Sumatera di Indonesia. Meski sudah ada hutan lindung untuk harimau Sumatera, namun upaya perburuan masih terus berlangsung. Tak tanggung-tanggung, para pemburu bisa memasang hingga 20 jerat. Seekor harimau Sumatera terlihat berkeliaran di sekitar kawasan industri Kabupaten Pelalawan Riau. Memburu harimau Sumatera. Penampakan harimau Sumatera. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera yang menyerang 2 warga di kabupaten. Berita mengenai harimau Sumatera terus memprihatinkan. Baru-baru ini sebuah laporan menyebutkan bahwa terjadinya penurunan populasi harimau Sumatera yang sangat amat drastis. Hal ini diakibatkan oleh perburuan ilegal dan kerusakan habitat alaminya. Pernah dengar hewan bernama harimau Sumatera? Belum pernah. Kemana aja? Nah, harimau Sumatera atau yang memiliki nama latin Panthera tigris sumatrae merupakan salah satu subspesies harimau yang masih tersisa di dunia. Dibandingkan subspesies lainnya, harimau Sumatera memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dengan garis-garis tubuh yang lebih tebal dan gelap. Harimau Sumatera ini dikenal sebagai predator yang tangguh dan sangat terampil dalam berburu loh. Bahkan, peran harimau Sumatera menjadi penting sebagai penjaga keseimbangan ekosistem karena ia merupakan predator puncak yang memangsa babi hutan, rusa, dan juga monyet. Keren banget kan? Gak cuma itu, harimau Sumatera juga memiliki nilai budaya di mana harimau Sumatera seringkali dianggap sebagai simbol kekuatan dan keberanian dalam mitologi dan cerita rakyat Sumatera. Harimau Sumatera merupakan satwa endemik Sumatera yang tersebar di beberapa taman nasional seperti di Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Berbak Sembilang, Taman Nasional Kerinci Seblat, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Nah, status konservasi harimau Sumatera menurut IUCN Red List yaitu Critically Endangered atau kritis. Di Indonesia, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan PP Nomor 7 Tahun 1999. Tapi, harimau Sumatera sekarang lagi menghadapi berbagai ancaman nih, seperti ancaman perburuan dan perdagangan ilegal, konflik dengan manusia, dan terakhir jirat yang dipasang di hutan. Nah, dilansir dari laman KLHK, harimau Sumatera diperkirakan hanya tersisa kurang lebih 603 ekor di alam liar yang tersebar dalam 23 lanskap di Sumatera dengan jumlah masing-masing 1 hingga 185 individu. Provinsi Riau dikenal sebagai rumah bagi sepertiga dari seluruh populasi harimau Sumatera. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2007 yang diperkirakan hanya tersisa 192 ekor di alam liar Provinsi Riau. Namun dari data yang berbeda, menurut Project Ark Foundation, populasi harimau Sumatera pada tahun 1970 hingga tahun 2020 terlihat terjadi penurunan yang signifikan dari sekitar 1.200 ekor hingga menjadi 470 ekor saja. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 50% populasi harimau Sumatera telah berkurang dalam kurun waktu 46 tahun saja. Dan jika tren populasi saat ini terus berlanjut, maka populasi harimau Sumatera akan semakin menurun. Di pedalaman hutan Sumatera yang lebat, harimau Sumatera, ikon kebanggaan Indonesia, menghadapi tantangan yang serius. Namun, kita memiliki kekuatan untuk merubah takdir mereka. Melalui upaya kolektif, kita bisa menjaga agar harimau Sumatera tetap berlari bebas di habitat alaminya. Perlindungan habitat adalah tonggak utama dalam upaya pelestarian. Melindungi hutan tropis yang menjadi rumah bagi harimau Sumatera adalah kunci utamanya. Dengan menghentikan deforestasi dan memperkuat penegakan hukum untuk mengurangi konflik antara manusia dan harimau, kita dapat memberikan lingkungan yang aman bagi mereka. Tak kalah pentingnya adalah edukasi masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian harimau Sumatera, kita dapat mengubah sikap dan perilaku manusia terhadap satwa liar. Melalui program edukasi, masyarakat diajak untuk memahami pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan dampak negatif dari perburuan ilegal serta perdagangan liar. Tindakan nyata juga dilakukan melalui konservasi in situ maupun ex situ.
Program konservasi in situ bekerja langsung di habitat alami harimau, sementara program ex situ melibatkan pembiakan dan rehabilitasi di tempat-tempat khusus. Keduanya memiliki peran penting dalam memperkuat populasi harimau Sumatera dan memastikan keberlanjutan spesies ini. Tak lupa, penelitian dan monitoring terus dilakukan. Melalui penelitian ilmiah yang terus-menerus, kita dapat memahami lebih tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi harimau Sumatera. Dengan pemantauan yang cermat terhadap populasi mereka, kita dapat mengidentifikasi perubahan yang terjadi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Nah, dengan upaya bersama, kita bisa menjadi garda terdepan dalam pelestarian harimau Sumatera, guys. Kehadiran mereka tidak hanya memberi keajaiban alam, tetapi juga mencerminkan keberhasilan kita dalam menjaga keanekaragaman hayati bumi untuk generasi mendatang. Itu, guys. Harimau Sumatera adalah harta kita bersama. Mereka tidak hanya simbol kekuatan alam, tetapi juga penjaga keseimbangan ekosistem. Melalui langkah-langkah seperti mengurangi perburuan ilegal, meningkatkan kesadaran publik, dan memperkuat perlindungan hukum, kita dapat menjaga kelestarian harimau Sumatera. Mari bersama-sama menjaga kelestarian harimau Sumatera dengan mengedukasi orang-orang di sekitar kita tentang pentingnya pelestarian alam dan bagaimana tindakan kecil kita dapat memberi dampak besar untuk melindungi spesies ini dari kepunahan. Ayo, jadikan pelestarian harimau Sumatera sebagai prioritas bersama untuk masa depan alam dan generasi mendatang. Jangan biarkan suara harimau Sumatera punah. Mari sama-sama beraksi untuk melindungi mereka dan habitat aslinya. Terima kasih telah menyimak informasi ini. See you next time. Bye-bye.